Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ajarannya kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja marilah kita bersama-sama melanjutkan taklim kita pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Syiroj Al-Munawwar bil maudu tolong menolong dalam kebaikan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tak lebih-lebih lagi yang dikatakan nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun lanjutan ta'lim yang akan saya sampaikan pada hari ini dengan judul tolong menolong dalam kebaikan. Pergeseran masa dan perputaran waktu telah merubah wajah dunia menjadi semakin tak menentu. Bahkan jika ada seseorang yang berbuat baik, seolah-olah dia termasuk orang yang aneh dan tabu. Sungguh mengherankan. Sehingga kita sebagai umat muslim perlu untuk selalu terdepan dalam setiap amal kebajikan. Pintu kebaikan sangat banyak dan sesuatu kedustaan jika ada seseorang yang berkata telah kehabisan jalan untuk berbuat baik. Jika kita merindukan cinta dan simpati orang lain, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Hal ini dikatakan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya berusaha menjadi mukmin yang kuat dengan selalu menanamkan sikap tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama. Keberkahan hidup akan muncul jika selalu berbuat baik kepada orang lain dengan kadar kemampuan kita masing-masing.
Sebab jika kita merasa berat berbuat baik dan sulit untuk saling tolong-menolong, menandakan ada tanda-tanda keimanan kita mulai lemah. Hal demikian sangatlah berbahaya karena akan menimbulkan penyakit-penyakit hati seperti dengki, iri hati, dan dendam kepada orang lain. Marilah kita hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat pada orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Akan tetapi dalam kaum Islam, saling menolong dibenarkan hanyalah saling membantu dalam hal kebaikan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti manipulasi yang menghantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkannya dan gunakanlah cara-cara yang baik. Saling tolong-menolong memiliki banyak keutamaan di antaranya. Yang pertama, dimudahkan segala urusan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menolong orang yang sangat membutuhkan, maka Allah mencatatnya sebanyak 73 ampunan. Satu ampunan terdapat kebaikan semua masalahnya. Yang 72 menaikkan derajatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Yang ketiga, menjadi manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya sahabat perihal siapa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Mungkin cukup sekian taklim untuk hari ini. Kafaina bihadza adza ma ta'allam al-yawm. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian taklim yang telah dibawakan oleh Ustaz kita.
Semoga apa yang dibawakan dapat bernilai pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa billahi taufiq wal barakah. Assalamualaikum